Ibu bapak, saudara-saudari, Mina mama, Tambi bue, Andi kakak, dan Pak Hari Samandiai, selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta jemaat hari ini Minggu 18 Oktober 2020 akan saya bacakan sebagai berikut. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti ibadah keluarga secara virtual di tempat keluarga Bapak Egos Mahar yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 21 Oktober 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam. Melalui aplikasi Zoom Meeting, link ibadah akan dibagikan sehari sebelum ibadah dilaksanakan melalui WhatsApp Group dan personal chat. Selanjutnya, bagi jemaat yang ingin mendukung pelayanan GKE DKI Jakarta melalui persembahan, dapat menyampaikan atau mentransfer ke rekening BNI atas nama Majelis Jemaat GKE DKI Jakarta dengan nomor 600-700-0078. Berikutnya, petugas ibadah minggu hari ini dilayani oleh Ibu Pendeta Ina Sisani SSN sebagai pembawa firman Tuhan, liturgus oleh Saudari Epa Aprilia Kristi, pembacaan Alkitab dan warta jemaat oleh saya sendiri, Wihandri, pemusik oleh tim musik GKE DKI Jakarta. Demikian warta jemaat minggu hari ini. Yang terakhir, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GKE DKI Jakarta, serta warga Jemaat GKE dimanapun berada. Hari ini kita beribadah masih dalam situasi pandemi COVID-19. Namun, suasana ini tidak menghalangi kita untuk merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Karena kasih sempurna sudah Ia nyatakan bagi kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif dan ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Marilah kita bersama menyanyi pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Walaupun kita sebagai manusia tak pernah luput dari dosa, namun kasih penyertaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Sebab Allah adalah Bapa yang setia. Marilah kita angkat pujian, dengan apa kan kubalas. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku kesalahan yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu, karena kesalahan yang kami perbuat sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor.
Kami sekalian layu seperti daun yang kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin, tidak ada yang memanggil namamu atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani dan setia dalam panggilan pelayanan sebagai hamba-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-23. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau berdiri dan membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan kuketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang memberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan mendapatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Untuk merespon pembacaan firman Tuhan, kita menyanyi dari PKJ nomor 138, Mari Sebarkan Injil. Kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua, Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Nas khotbah sesuai dengan Almanak Nas GKE untuk kita pada minggu ini, yaitu terdapat dalam Matius 22 ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk belajar akan firman-Mu. Saat ini kami memohon biarlah Engkau mencurahkan Roh Kudus atas kami sekalian, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dan setia di tengah-tengah dunia ini. Engkau Tuhan yang berfirman atas kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, Matius 22 ayat 15 hingga ayat yang ke-22 yang saya bacakan demikian. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang, atau pajak adalah yuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Manfaat pajak adalah merupakan salah satu sarana pemerataan yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan negara. Selain pembangunan, pengeluaran lainnya yang perlu dibiayai termasuk pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara, dan banyak lagi. Secara umum, pajak ditunjukkan untuk memungkinkan berjalannya kesejahteraan masyarakat di segala aspek. Manfaat dari pajak yang terkumpul tidak akan secara langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan individual. Kalau demikian berarti sebagai warga yang baik, kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak, dan ini adalah sebuah kesadaran akan kewajiban, bukan karena keterpaksaan. Sekalipun di tengah dunia sekarang ini, seringkali manusia cenderung menyalahgunakan kekuasaan yang diamanatkan kepadanya. Namun, ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak membayar pajak. Ketika kita membayar pajak, itu artinya kita terlibat dalam membangun negara dan kesejahteraan masyarakat. Juga salah satu bentuk cinta dan pengabdian bagi bangsa dan negara. Kita juga harus memiliki keberanian untuk mengkritisi penyalahgunaan pajak, dan kita berhak untuk mengawasi penggunaannya. Bapak Ibu Saudaraku,
Pada zaman Yesus, rakyat membayar pajak kepada negara dan pemerintah penjajah, yaitu Kekaisaran Romawi. Sehingga dalam Matius 22, orang-orang Farisi bermaksud untuk menjerat Yesus dengan pertanyaan tentang pajak. Karena klaim dari Yesus sebagai Mesias akan mengancam eksistensi mereka sebagai pemimpin umat. Dalam pemikiran mereka, seorang Mesias adalah seorang yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi dan memulihkan kerajaan Israel di dunia. Orang-orang Farisi membawa orang-orang Herodian yang sangat pro pemerintahan Romawi. Kaum Herodian adalah pendukung Raja Herodes yang berkuasa pada waktu itu, yang diakui sebagai raja oleh penjajah bangsa Roma. Kaum ini sebenarnya tidak mencampuri tentang agama Yahudi pada waktu itu, namun lebih pada kepentingan politik, yaitu menjaga keamanan di daerah Yudea, yang berarti juga mengatur agar pajak kepada kaisar senantiasa terpenuhi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus diperhadapkan pada pertanyaan yang sepintas selalu baik, sopan, sederhana. Sebuah pujian dilakukan dengan berpura-pura yang bertujuan untuk menjerat. Dikatakan, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar?" Motivasinya diperjelas oleh Matius bahwa mereka sedang mencobai Yesus. Dengan kata lain, peristiwa ini adalah sebuah upaya untuk menjebak Yesus. Direncanakan agar Yesus memberikan jawaban akan membuat dirinya bermasalah baik dengan pihak pemerintah maupun orang-orang banyak. Kalau dia menjawab boleh, maka dia dapat dituduh sebagai pengkhianat bangsanya, mendukung penjajah, padahal baru saja banyak orang mengeluh-elukan dia sebagai Mesias yang diharapkan untuk memimpin bangsanya melawan penjajahan. Tetapi kalau Yesus menjawab tidak boleh, maka segera mereka akan mengadukan dia sebagai pemberontak terhadap penguasa. Tuhan Yesus memberi jawaban tidak langsung dengan balik bertanya, sambil menunjukkan mata uang bergambar Kaisar Tiberius. Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawaban para penanya, para pemuka agama Yahudi yang hendak menjebak dia itu jelas, gambar dan tulisan Kaisar. Maka Yesus pun menegaskan, berikanlah atau kembalikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus lolos dari jebakan. Dengan demikian, mereka tidak mempunyai alasan untuk menangkap Yesus. Jawab Tuhan Yesus ini membawa kita pada perkara yang lebih besar daripada sekedar soal membayar pajak. Bagaimana sikap kita sebagai gereja dan orang Kristen terhadap pemerintah? Sebagai bagian yang sah dari negara dan masyarakat Indonesia, kita harus mendukung dan patuh kepada pemerintah, apalagi dalam Roma 13 dikatakan, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Sekalipun memang di tengah dunia sekarang ini seringkali manusia cenderung menyalahgunakan kekuasaan yang diamanatkan kepadanya. Karakter Yesus dalam ayat 16 kini semakin langka, yaitu sikap jujur, berani membela kebenaran dengan tidak takut kepada siapapun, tidak menjilat dan mencari muka. Kebenaran seringkali ditutupi sejauh orang mendapatkan keuntungan darinya. Namun Yesus mengajarkan untuk melawan kecurangan dan kemunafikan dengan keberanian dan ketulusan. Memiliki keberanian dan ketulusan berarti menekankan tentang ketaatan, melakukan perintah Allah dengan menegakkan kebenaran, hukum, dan keadilan. Hidup sebagai penurut-penurut Allah berarti berjalan di belakang Yesus dan mengikutinya dalam kesetiaan melebihi ketaatan kepada apapun di dunia ini. Yesus dengan tegas memisahkan antara ketaatan kepadanya dan kepada kaisar. Hal ini disampaikan oleh Yesus dalam rangka menjawab pertanyaan orang-orang Farisi dan Herodian
tentang membayar pajak kepada kaisar. Kisah ini menegaskan bahwa bagi Yesus, ketaatan kepada kaisar memiliki batasan, tetapi ketaatan kepada Tuhan atau kepada Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun. Ketaatan kepada Tuhan adalah lebih utama dibandingkan dengan segalanya. Hal yang juga ditekankan oleh Yesus adalah tentang keadilan. Bahwa prinsip keadilan ialah memberikan kepada seseorang, termasuk Tuhan, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Kristus mengajarkan agar kita memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Memberikan hidup kita untuk kemuliaan namanya. Marilah kita hidup takut akan Dia, mentaati perintahnya, karena itulah bukti bahwa kita menerima kasih-Nya dan mengasihi Dia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berlaku jujur, berani, menyuarakan kebenaran, dan melawan kecurangan dengan ketulusan. Mampukan kami Tuhan untuk mentaati setiap perintah-Mu dengan menegakkan kebenaran, hukum, dan keadilan di tengah kehidupan kami. Baik di tengah gereja kami, di tengah bangsa kami, dan juga di tengah-tengah keluarga kami. Saat ini kami bersatu hati berdoa, syafaat kepadamu ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami, biarlah tetap bersatu untuk memberi dampak yang baik untuk kemajuan. Para pemimpin kami kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau. Sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu untuk membangun negara, terutama anak-anak Tuhan yang dipercayakan menjadi pejabat negara, wakil rakyat, atau profesi di bidang apapun. Bersatu untuk membangun kekuatan besar demi kepentingan bangsa dan negara. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat GKE DKI Jakarta dengan segala pergumulannya. Program pelayanan ibadah, baik ibadah keluarga setiap Rabu atau sesuai permintaan dengan menggunakan Zoom, kelas katekesasi CCD dan nikah, layanan doa boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan pergumulan pelayanan dalam situasi new normal atau dalam situasi COVID-19 ini. Dengan menggunakan studio sebagai sarana penunjang pelayanan ibadah dapat menjadi berkat. Roh Tuhan tinggal dalam hidup setiap kami, sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan bertumbuh dan berbuah. Kami semakin setia dalam karya pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah ya Tuhan para pendeta, penetua, diakon, tim musik, multimedia, atau tim produksi, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan diberikan hikmat agar melayani dengan ketulusan dan kesungguhan, dan tetap setia dalam mendukung pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis. Engkau memberkati sinode, resort, jemaat Kalimantan, biarlah dipakai Tuhan untuk mengembangkan sayap pelayanan, sehingga jemaat tetap teguh dan setia kepadamu. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang memasuki masa usia indah. Mereka tetap menjadi panutan dan teladan dalam kesetiaan dan iman. Sehat dan tetap semangat, bahagia selalu bersama keluarga. Kami juga berdoa bagi keluarga Kristen. Orang tua diberikan kebijaksanaan sehingga mampu mendidik dan mengarahkan anak-anak untuk takut akan Tuhan. Pemuda, remaja, dan anak-anak biarlah diberkati oleh Tuhan dengan kepintaran dan kepandaian. Dan masa depan mereka
akan lebih baik dan lebih indah. Biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka agar berguna bagi keluarga, bagi bangsa, terlebih bagi Engkau Tuhan. Keluarga kami dipenuhilah dengan kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga kami juga boleh menyatakan kebaikan-kebaikan kepada sesama kami. Kami juga dalam keluarga selalu rukun dan damai, sejahtera. Keluarga kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hari ini atau dalam minggu-minggu ini dan dalam bulan ini berulang tahun, baik ulang tahun perkawinan dan kelahiran. Tuhan membentuk kehidupan mereka menjadi pribadi yang taat, pribadi yang tahu akan bersyukur, serta pribadi yang takut akan Engkau. Keluarga yang selalu rukun dan damai, setia memegang janji pernikahan, membangun kehidupan yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan mengundang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi orang yang sakit, berkekurangan, putus pekerjaan. Biarlah mereka tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan dan memiliki pengharapan yang teguh bahwa Tuhan Allah sumber kasih dan karunia dan sumber berkat akan senantiasa mengiringi kehidupan mereka. Terima kasih Allah Bapa, kami mau serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, rencana kami, cita-cita kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Allah Bapa kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa yang sempurna. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Bagi jemaat yang merasa terpanggil untuk berpartisipasi dalam pelayanan di Gereja GKE, dapat mentransfer ke nomor rekening Majelis Jemaat GKE DKI Jakarta atau dapat menyerahkan langsung ke jemaat masing-masing. Adapun nas pengantar persembahan kita pada hari ini terdapat dalam Lukas pasal 6 ayat 38 yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersama ini kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 428 bait pertama hingga yang kedua, lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang.
bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita kembali ke kehidupan kita untuk melayani demi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, serta sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita menyanyi pujian yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Biarlah kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah kehendak Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Terima kasih sudah beribadah bersama GKE DKI Jakarta. Salam sehat, salam kemanusiaan. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan